جنة القرب فيها ذل الروح بالعشية ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية ذه مجالس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau an Abi Abdillah. Hadis yang keempat an Abi Abdillah diriwayatkan daripada Abi Abdillah. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Beliau daripada suku Khazraj. Beliau daripada suku Khazraj, daripada kabilah As-Salami. Al-Khazraji, beliau adalah Al-Khazraji As-Salami. Kabilah Salami itu dinisbahkan kepada Salamah bin Sa'ad. Yang mana beliau adalah salah seorang sahabat yang giat ikut sama Nabi SAW pada kebanyakan peperangan. Bahkan mungkin bisa disebut beliau sangat antusias dalam peperangan. Yang beliau nggak ikutin ya memang karena dulu beliau masih kecil. Memang beliau ketika itu belum dapat izin. Jadi beliau menyebutkan, kata beliau, aku ikut serta berperang bersama Rasulullah SAW 19 peperangan. Dan aku, kata beliau, nggak ikut peperangan Badar dan nggak ikut peperangan Uhud. Kenapa jadi nggak ikut? Kata beliau, melarang akan aku oleh ayahku. Ayahku nggak memberikan izin. Nah, ketika ayahku sudah terbunuh, maka setelah itu aku nggak pernah ketinggalan perang bersama Nabi SAW. Jadi memang benar beliau yang sebelumnya nggak ikut Badar, nggak ikut Uhud karena memang nggak dapat izin dari ayah beliau. Tapi setelah ayah beliau wafat, maka beliau selalu ikut perang bersama Nabi SAW. Dan beliau disebutkan termasuk daripada Ashabil Aqabah. Jadi ya walaupun beliau nggak ikut peperangan Badar, nggak ikut peperangan Uhud, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memuliakan beliau dengan ikut Bai'atul Aqabah, yang mana seperti disebutkan kan ya memang masyhurnya kan yang paling afdal sahabat adalah yang ikut peperangan Badar, setelah itu ikut peperangan Uhud. Tapi ada yang menyebutkan yang paling afdal sebelum peperangan Badar adalah orang-orang yang hadir akan Bai'atul Aqabah. Itu dulu yang lebih afdal. Setelah itu baru sahabat yang ikut peperangan Uhud, ikut peperangan Badar. Setelah itu baru sahabat yang mengikuti akan peperangan Uhud. Jadi orang-orang yang hadir pada Bai'atul Aqabah, mereka itu adalah orang-orang yang istimewa juga, adalah orang-orang yang luar biasa istimewa. Jadi bahkan disebutkan yang paling afdal sahabat yaitu orang-orang yang hadir Bai'atul Aqabah itu dulu, baru orang-orang yang hadir peperangan Badar. Sekalipun ya memang yang paling terkenal yang sahabat yang afdal itu kan yang hadir Badar, itu yang terkenal.
Tapi apa sebagian menyebutkan apa? Yang pertama dulu orang-orang yang hadir Bai'atul Aqabah, kedua baru setelah mereka orang-orang yang hadir Badar. Setelah itu baru orang-orang yang hadir peperangan Uhud. Jadi disebutkan Jabir ini di antara salah satu daripada sahabat yang paling muda. Salah satu sahabat yang paling muda. Tapi walaupun muda, dia itu adalah termasuk sahabat yang paling termasuk daripada sahabat-sahabat yang istimewa, yang luar biasa istimewa. Semua sahabat istimewa, tapi di sana kan ada sahabat-sahabat yang mempunyai derajat keistimewaan yang khusus. Nah, di antaranya mereka itu adalah Jabir bin Abdullah, yang mana mendapatkan cinta daripada Rasulullah SAW. Sampai-sampai disebutkan pada sesuatu peperangan Rasulullah ketika balik perang, di tengah jalan Rasulullah malah menyetop semua tentara. Karena Rasulullah itu pemimpin. Kalau pemimpin stop, ya tentara lain akan stop. Rasulullah kenapa malah stop pada pertengahan jalan? Ternyata malah ngobrol. Rasulullah ngomong sama Jabir, nanya, ketika lihat Jabir, kalau nggak salah kan Jabir tangannya kuning, ada bekas kayak pacar di tangannya atau di kakinya. Maka ditanya Nabi. Setelah itu kata Jabir, aku nikah. Jabir ketika itu nikah, jadi ada bekas kuning. Setelah itu ditanya Nabi, apakah engkau nikah sama perempuan yang perawan atau perempuan yang balu? Kata dia sama yang balu. Setelah itu kata Nabi, kenapa enggak yang perawan? Kalau yang perawan kan masih muda ya, kau bisa bermain-main bercanda sama dia dan dia bisa bercanda-canda sama engkau. Kalau perawan, kalau yang sudah dewasa kan lebih serius, enggak seperti itu. Nah, kata Jabir ini aku nikah sama yang janda, yang lebih dewasa. Kenapa? Supaya dia bisa mengurusin akan adik-adikku. Karena adik-adikku adalah mereka masih kecil. Kalau adikku kecil, aku nikah juga sama perempuan yang sangat muda. Malah ini nanti kan gak bisa ngurusin, gak bisa ngurusin. Malah ya dikhawatirkan malah berantem sama adiknya Jabir. Nah, tapi syahid di sini bagaimana pedulinya Rasulullah sama Jabir. Jadi Jabir itu termasuk sahabat yang istimewa yang mendapatkan cinta daripada Rasulullah SAW. Dan salah seorang sahabat yang dekat sama Nabi SAW. Semuanya dekat, semuanya mulia. Tapi di sana ada orang-orang yang memang mendapatkan kelebihan daripada keistimewaan. Radhiyallahu anhuma, semoga meridhoi oleh Allah anhuma daripada keduanya, yaitu Jabir dan ayah beliau Abdullah. Abdullah. Ini Jabir dikatakan bahwasanya beliau juga lumayan meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan akan 1540 hadis. 1540 hadis. Dan beliau diwafatkan di kota Madinah setelah beliau itu nggak bisa lihat lagi. Ya kan orang kadang-kadang ketuaan bisa putih mata kan, dan setelah itu nggak lihat lagi. Penyakit apa itu namanya? Katarak atau apa? Kan biasanya kalau orang ketuaan kadang-kadang bisa putih, setelah itu nggak lihat lagi. Jadi memang di akhir hayat beliau nggak lihat lagi. Dan beliau diwafatkan pada tahun 73 Hijriah. Tahun 73 Hijriah. Ketika itu beliau berumurkan 94 tahun. Yang mana disebutkan beliau ini adalah akhir sahabat yang meninggal di kota Madinah. Jadi memang panjang umur. Beliau adalah akhir sahabat yang meninggal di kota Madinah.
Ya sampai-sampai kan seingat kita ini Jabir ini apa memang sudah dipesanin Rasulullah salam untuk apa? Untuk buyutnya Rasulullah. Rasulullah kirim salam sama si apa ya? Sama Jabir. Rasulullah ketika itu bersama Sidina Husain. Nah, ketika Rasulullah bersama Sidina Husain ada Jabir. Kata Rasulullah, ini nanti anakku ini Husain dia akan punya anak yaitu Ali Zainal Abidin, pemimpin orang yang ahli ibadat. Setelah itu Zainal Abidin akan punya anak. Gak salah kan apa? Muhammad Al-Baqir kan. Nah, kalau engkau ketemu sama dia, sampaikan salamku kepada dia. Maka ketika lahir, ketika apa datang Sidina Ali Zainal Abidin, anak Sidin Husain. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, setelah itu Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Setelah itu dibawa kepada Jabir bin Abdillah. Memang ketika itu Jabir bin Abdillah yang luar biasa panjang umurnya. Setelah itu maka Jabir bin Abdillah menyampaikan salam daripada Rasulullah kepada Muhammad Al-Baqir. Ya, memang apa tinggalnya juga di kota Madinah kan, Jabir tinggal di kota Madinah. Dan Imam Ali Zainal Abidin memang tinggal di kota Madinah. Yang mana seperti yang kita ketahui apa? Sayyidina Ali Zainal Abidin ya beliau apa yang memulai untuk menjauhi daripada kontroversi kan? Yang mana seperti kita ketahui banyak terjadi peperangan yang mana ayah beliau Ali Zainal Abidin, ayah beliau Sayyidina Husain dibunuh orang, dipenggal kepalanya. Nah, di daerah yang namanya apa? Karbala. Nah, setelah itu Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau tinggal di kota Madinah jauh daripada yang namanya apa? Tahta. Daripada yang namanya kedudukan. Beliau hanya duduk di kota Madinah dan mengajarin orang majelis, itu sudah. Ya, begitulah yang namanya kehidupan kita, enggak usah apa. Yang penting kita menjalankan apa yang kita bisa lakukan, majelis itu sudah. Kadang-kadang orang pikir-pikir, kata dia aku harus jadi ini, jadi itu. Supaya apa? Supaya merubah. Ya enggak mesti juga. Yang penting kita melakukan yang kita bisa lakukan. Apa yang kita lakukan, kita bisa lakukan majelis, ya sudah, itu majelis. Kita nggak bisa melakukan majelis, kita bisa ngajarin anak kecil, ajarin anak kecil. Apa yang kita bisa mulai lebih awal itu yang kita lakukan. Jangan sampai apa? Kata dia bisa ngajarin anak kecil. Kata dia, jangan ngajarin anak kecil, tunggu nanti aja, supaya aku buka majelis saja. Jangan. Yang kalau dia yang memang bisnya gini, ya sudah lakukan ini dulu. Jangan nungguin yang lain. Atau misalnya apa? Kata dia bisa buka majelis di kampung dan bisa juga buka majelis di kampung dan di kota, di tempat apa? Kata dia mungkin apa? Kata dia apa? Bisa membuat majelis di kampung. Tapi kata dia aku pengen majelis apa? Luas, bukan hanya di kampung aku aja, di kampung-kampung lain. Nah, jangan sampai dikarenakan dia itu pengen membuat majelis di kampung, kata dia aku nggak akan majelis apa, jangan sampai dikarenakan dia pengen membuat majelis di kampung lain, maka dia nggak membuat majelis di kampung dia. Kalau nggak bisa sekarang membuat majelis di kampung lain, ya dia buat di majelis di kampung dia aja dulu. Nanti apa ada aja waktunya kalau memang dikehendaki Allah, nanti mudah untuk ngajarin di kampung lain. Misalnya orang berdakwah, dia berdakwah mungkin dia nggak punya sepeda motor. Dia hanya bisa berdakwah dengan kaki dia. Mungkin hadir majelis yang dekat-dekat aja. Apa menghadiri tempat-tempat yang dekat aja untuk apa mengajak orang kepada jalan kebaikan. Ya sudah, dia lakukan yang namanya dakwah dengan orang-orang yang terdekat yang mungkin dia itu bisa berjalan dengan kaki dia. Bukan berarti kata dia itu apa pengen nunggu sepeda motor dulu. Baru nanti berdakwah kepada orang yang jauh dengan sepeda motornya, jangan. Yang bisa dia hampirin dulu, itu yang dilakukan. Atau misalnya apa? Kata dia pengen dakwah tapi harus punya mobil dulu, enggak. Apa yang paling mudah kita lakukan? Yang paling mudah untuk kita lakukan. Kan kalau kita majelis di tempat kita aja di kampung kita nggak perlu mobil.
Tapi kalau memang majelis yang luas jauh-jauh ya pakai mobil. Bukan berarti dikarenakan kita pengen membuat majelis yang jauh yang pakai mobil, setelah itu apa? Kita meninggal, nggak melakukan apapun. Enggak. Kita mulai yang paling mudah untuk kita lakukan. Gak bisa kita buat majelis yang 1 juta orang ya, gak mesti 1 juta orang. Majelis yang 1000 orang, gak bisa 1000 orang ya majelis yang 100 orang. Gak bisa majelis yang 100 orang ya 10 orang, gak masalah. Gak bisa majelis yang 10 orang ya majelis yang 5 orang. Bukan berarti kata dia ya yang hadir majelis gak sampai 100 orang ya sudah tutup aja, jangan. Ya kan? Walaupun 10 orang ya tetap majelis, ya kan? Kita mulai sesuatu dengan yang mudah, yang bisa dilakukan. Ini yang bisa ya sudah, gak masalah. Itu yang kita lakukan. Sampai-sampai dikatakan ulama-ulama dulu begitu. Ketika mereka itu ceramah atau mereka itu ngajar, ya ketika mereka itu ngajar, mereka kalau ngajar 5 orang ya sudah sama aja. Stamina mereka, semangat mereka ketika ngajarin 5 orang sama ketika mereka itu ngajarin 100 orang sama. Sampai-sampai diceritakan pernah ada yang namanya Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Jufri, mungkin orang kenal kan. Habib Ali Jufri pada suatu hari beliau itu suka ngajak anak-anak muda untuk ngaji. Biasanya memang begitu, beliau suka ngajak anak-anak muda ngaji. Ayo ngaji. Setelah itu dipanggil beliau akan Habib Abu Bakar Adni. Mungkin pernah dengar Habib Abu Bakar Al-Adni. Nah, didatangin Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri memohon Habib Abu Bakar Adni untuk datang mengisi majelis. Ya supaya rutin ada guru rutin yang ngisiin. Habib Ali Jufri tukang gait aja. Dulu bukan ceramah-ceramah seperti sekarang. Sekarang kan ceramah 1000 orang, mungkin 1 juta orang. Dulu ya sudah ngajakin anak-anak muda. Nih ngajakin per satu orang narikin supaya hadir majelis. Yang ngajarin nanti beliau minta Habib Abu Bakar Adin yang ngajarin. Nah, pada suatu hari ya sudah ngumpul orang, ya mungkin lumayan orangnya. Anggaplah mungkin hadirnya 30 orang, 50 orang. Lambat laun mungkin setelah beberapa minggu ternyata yang hadir tinggal 5 orang atau sekitar itu 5, 4 atau 6 orang. Ketika itu Habib Ali Jufri rasa nggak enak nih, kita sudah nyapain ustadz nih supaya datang, Habib Abu Bakar ini supaya datang, ternyata yang hadir hanya 5, 6 orang. Setelah itu Habib Abu Bakar Adni lihat Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri kayaknya malu. Kata Habib Abu Bakar Adni, wahai Ali, baca. Kita akan tetap membaca, kita tetap akan belajaran bahasanya. Kita tetap akan belajar sekalipun yang hadir hanya ente. Sekalipun hanya 1 orang, Habib Ali Jufri aja yang hadir enggak masalah. Tetap yang belajaran tetap akan jalan. Jadi semua mulai yang mudah untuk kita bisa lakukan. Bahkan ya mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya Habib Abdul Qadir Habib Abdul Qadir As-Segaf. Beliau terkenal wali kutub. Kan terkenal adalah wali kutub. Tapi kadang-kadang beliau itu ngajar yang hadir hanya 4 orang. Yang hadir hanya 4 orang, 5 orang, 6 orang. Sampai-sampai ketika Habib Ali Jufri kan sekarang sudah populer, terkenal di dunia. Habib Ali Jufri kalau ceramah di hadapannya ribuan orang, mungkin bahkan sampai jutaan orang. Ditanya orang, "Nih dari mana Habib Ali Jufri bisa gini?" Kata beliau "Ini berkat dulu kita ngaji sama guru kita Habib Abdul Qadir, orangnya hanya 4 orang. Tapi keberkahannya membawa akan ribuan orang setelah itu." Jadi kita mulai yang mudah. Jadi ketika Habib Abdul Qadir ngajar, apakah beliau harus menyaratkan 100 orang? Enggak. Yang beliau ajarin 4, 5 orang, 6 orang enggak masalah. Karena ya memang begitu. Kita hanya tugas untuk menyampaikan. Dan kita jalani yang mudah untuk kita lakukan.
Jadi apa tadi? Hubungannya tadi karena Imam Ali Zainal Abidin beliau hanya ngajar ya sudah di Madinah di rumah beliau ya sudah itu aja. Gak tahu ada orang sekarang memperebutkan kerajaan, tahta ini itu ya gak peduli. Yang penting beliau sama sejadah beliau sama majelis orang yang orang-orang yang mau belajar sama beliau itu aja sudah. Kerjaan beliau itu aja, gak ngurusin yang lain. Gak ngurusin apa masalah apa kepemimpinan. Qala beliau mengatakan siapa ini? Jabir bin Abdullah. Qala beliau mengatakan kunna adalah kami dulunya ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin pada sebuah peperangan. Peperangan apa? Yaitu adalah peperangan Tabuk. Yang mana ini nanti akan dijelaskan dengan riwayat setelahnya. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi riwayat yang setelahnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu nanti diriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Tapi Sayyidina Anas menjelaskan peperangan apa? Kata Anas Tabuk. Kalau di sini Jabir bin Abdullah hanya menyebutkan apa? Fi ghazatin pada sebuah peperangan. Ini sebenarnya yang disebutkan oleh Jabir itu adalah yang disebutkan oleh Anas nanti pada riwayat Imam Bukhari. Tapi Anas menyebutkan nama peperangannya, Jabir enggak menyebutkan. Fi ghazatin pada sebuah peperangan yaitu peperangan Tabuk. Adalah kami bersama Nabi pada sebuah peperangan, faqala maka Nabi mengatakan inna bil madinati la rijalan. Inna bil Madinah bahwasanya di kota Madinah la rijalan sungguh ada beberapa laki-laki. Masirtum tidaklah kalian berjalan. Masiron akan sebuah perjalanan. Masiron akan sebuah perjalanan. Ini dulu kata-kata masiron. Ini bisa ada yang bilang masiron dengan artian sayron. Maka tadi kan kita artikan dengan artian sayron. Masirtum tidaklah kalian berjalan, masiron akan sebuah perjalanan. Jadi masir kita artikan tadi dengan artian sayron, perjalanan. Nah, ada juga yang mengatakan masiron itu memang apa? Itu bukan dengan artian sayron, itu memang apa? Masiron itu memang apa? Isim makan, masiron. Memang masiron isim makan. Nah, ketika kita katakan masiron itu adalah dengan artian sayron, maka kita katakan apa masiron ini adalah masdar mimi. Masdar mimi. Adapun ketika kita katakan masiron ya memang masiron, memang isim makan berarti itu apa? Bukan masdar mimi. Memang itu kalau di sorofnya adalah isim makan. Masirtum masiron tidaklah kalian berjalan masiron akan sebuah perjalanan. Itu kan arti kalau masdar mimi. Atau bisa kita artikan apa? Masiron tempat perjalanan. Tidaklah kalian berjalan masiron akan tempat berjalan. Ya kan? Wala qata'tum hadiyan dan tidaklah kalian menempuh. Wala qata'tum dan tidaklah kalian menempuh. Tidaklah kalian melewati wadian akan sebuah jurang. Ya, yang namanya jurang itu tempat jalan juga. Ya, kalau yang memang jurang ini, kalau yang namanya jurang, kalau kita di atas jurang ya memang bahaya. Kita lihat bukan tempat jalan. Tapi kalau orang memang mulai awal jalan, mulai titik awal permukaan jurang dia itu ada di bawah, dia bisa memang jalan di jurang. Jadi memang jurang itu dijalanin biasanya. Ya, kita juga pernah juga dulu ketika kita di negeri orang, kadang-kadang kita memang menjalani di pinggir jurang, jalan di pinggir jurang. Sebenarnya bisa juga jalan kaki di bawah. Bahkan ada orang kadang-kadang ketika di bawah itu bisa juga ada sungainya, orang renang di sungai. Kan yang namanya jurang, bawah jurang itu kan kadang-kadang bisa memang bebatuan, bisa juga memang sungai.
Nah, dan tidaklah kalian menempuh, tidaklah kalian melewati akan sebuah jurang illa kecuali kanu ma'akum, adalah mereka. Mereka siapa? Mereka rijal, laki-laki. Mereka beberapa laki-laki. Ma'akum, bersama kalian. Habasahumul marad, menahan atau bisa kita artikan apa? Menghalangi akan mereka al-maradu oleh sakit. Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Bahwasanya di kota Madinah ada beberapa laki-laki, tidaklah kalian berjalan akan sebuah perjalanan dan tidaklah kalian itu menempuh, tidaklah kalian itu melewati akan sebuah jurang kecuali adalah mereka itu ma'akum, bersama kalian, kata Nabi. Apa maksud Nabi bersama kalian? Artinya mereka itu ikut serta sama kalian pada mendapatkan pahala. Illa kanu ma'akum, kecuali adalah mereka itu ma'akum, bersama kalian. Kan secara nampak gak bersama mereka. Artinya apa? Bersama mereka artinya ikut serta bersama kalian pada mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sahnya niat mereka. Ketika orang memang punya niat untuk perang juga, tapi memang mereka itu nggak ikut perang karena memang terhalangi. Kan kata Nabi apa? Habasahumul marad, malahan apa? Menghalangi akan mereka al-maradu oleh sakit. Itu alasan mereka nggak ikut. Tapi di dalam hati ada niat pengen ikut membela Nabi, pengen ikut berjalan ikut perang bersama Nabi. Jadi itu yang sekarang kita bahas, adanya niat di dalam hati. Itu yang menjadikan mereka itu ikut serta mendapatkan pahala. Bahkan di sebuah riwayat yang lain, wa kana lahum mithla ajrikum mudha'afan. Ada riwayat yang lain adalah bagi mereka yang enggak ikut tadi. Tapi kenapa enggak ikut? Karena memang terhalangi sakit. Kata Nabi adalah bagi mereka seperti pahala kalian mudha'afan, berganda-ganda. Bukan hanya seperti kalian, bahkan berganda-ganda. Ketika apa? Niat itu memang ditaruh, memang benar niatnya. Dari itu kan seperti yang kita ketahui apa? Niyatul mar'i khairun min amalih. Niatnya seseorang lebih baik daripada amalnya sendiri. Tapi apa? Bukan berarti apa hanya niat. Kata dia yang penting niat aja, nggak ada sebenarnya apa keinginan benar pengen ikut, enggak. Itu enggak hasil. Jadi yang memang niat itu apa? Dia kalau memang nggak ada halangan, memang dia akan hadir. Itu yang namanya dia mendapatkan karena niat. Kalau kata dia apa? Memang dia nggak mau hadir. Kata dia yang penting ada niat pengen hadir. Setiap hari nggak pernah hadir. Tapi kata dia apa? Yang penting ada niat, nggak mau ini. Memang dia itu apa hadir kalau dia mampu. Tapi setelah itu ketika dia nggak mampu, nggak hadir. Tapi dia ingin ada punya niat, seandainya nggak ada uzur, dia pengen juga hadir seperti biasa. Maka dia tetap mendapatkan pahala, ikut serta pada pahala. Ada pun yang ngomong apa, yang penting niat aja, nggak bisa tuh. Ya kan? Kalau begitu ya semua kita apa bilang begitu, ya memang harus benar-benar dari hati, memang ada keinginan. Memang harus tulus. Tapi ya memang kadang-kadang kan ya keadaan gak memungkinkan. Tapi kalau memang benar-benar ya dapat pahalanya. Sampai-sampai kan disebutkan bahwasanya seseorang ketika nanti dia di akhirat dia mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya, pahala sedekah sebesar gunung. Diceritakan apa? Ada yang di akhirat dia itu mendapatkan pahala sebesar gunung. Maka dia bingung, kenapa nih dapat pahala yang besar.
Maka diberikan kabar apa? Bahwasanya dulu dia itu pernah lihat akan yang namanya gunung daripada pasir-pasir. Ada tumpukan gunung daripada pasir. Kata dia di dalam hati, seandainya ini makanan dan aku memilikinya, aku akan sedekahkan. Tapi memang benar tulus. Arti tulus itu apa? Memang kalau ada lebihan uang memang dikeluarkan untuk orang. Ya kan? Bukan hanya ngomong kalau ini aku sedekah, kalau ada ini aku sedekah. Tapi ketika ada di kantong dia misalnya 100.000, gak pernah sedekah sedikit pun. Padahal bisa aja sedekahkan 10.000. Ya kan? Kata dia kalau aku punya uang 1 juta, atau kata dia kalau aku nanti kaya, aku pengen sedekah. Kalau aku nanti kaya, sebenarnya sekarang dia ini punya aja uang 100.000 mungkin dia sedekah 10.000, tapi nggak ada sepeser pun dia sedekah, ya kan? Padahal ada aja uang lebih untuk dia, misalnya 100.000 itu lebih misalnya untuk dia, bisa aja dia sedekah, itu nggak bisa, ya kan? Jadi ya memang kita itu namanya kebaikan ya, kalau bisa dilakukan sekecil apapun lakukan. Bukan harus kaya dulu baru sedekah. Biasanya orang yang nunggu kaya dulu baru kata dia pengen sedekah, dia nggak akan sedekah walaupun kaya nanti. Jadi kita mulai belum kaya, ya semoga kaya insya Allah semuanya nanti. Mulai belum kaya, sekarang sedekah yang kita bisa keluarkan. Kita misalnya punya uang 50.000. Kata kita bisa aja sedekah dari 50.000 ini 2.000, ya keluarkan 2.000. Kalau yang dia punya uang 50.000, kata dia bisa sedekah 2.000, ternyata malah nggak sedekah sama sekali. Kata dia nanti aja kalau kaya baru sedekah. Ya kalau kaya dia malah makin pelit, makin pelit. Jadi yang namanya niat dapat pahala ya memang benar-benar niatnya. Bukti benar Bukti benar niatnya ketika memang ada kesempatan untuk melakukan, dia lakukan. Itu bukti benar niat. Kalau yang nggak niat nggak benar, kalau ada kesempatan memang dia nggak melakukan, ya kan? Kalau ada kesempatan sedikit nggak melakukan juga, padahal kan nggak mesti harus mulai banyak, mulai sedikit bisa dilakukan. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, illa kecuali syarakukum fil ajri. Nah, ini kan penjelasan daripada kanu ma'akum. Illa kecuali syarakukum, ikut serta mereka itu akan kalian fil ajri, pada pahala. Ikut juga dapat pahala. Ikut andil dapat pahala. Ikut serta mereka itu akan kalian fil ajri, pada pahala. Rawahu Muslim. Warawahul Bukhari, dan meriwayatkan akannya itu hadis tadi Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan akan itu hadis tadi, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari juga meriwayatkan, tapi kata beliau an Anas, daripada Sayyidina Anas, bukan daripada Sayyidina Jabir, bukan. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah, anhu, daripada beliau, qala, beliau mengatakan, raja'na, kami kembali, kami balik, kami pulang min ghazwati Tabuk, dari peperangan Tabuk, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan ternyata ini ketika mereka balik pulang daripada peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, inna aqwaman, bahwasanya beberapa kaum, atau bisa kita artikan beberapa laki-laki. Inna aqwaman, bahwasanya beberapa kaum, atau kita artikan langsung? Beberapa laki-laki. Karena disebutkan kenapa kita artikan aqwaman itu laki-laki? Karena ini kita artikan laki-laki dengan dalil riwayat yang sebelumnya. Riwayat sebelumnya kan inna bil madinati la rijalan. Jadi kita artikan aqwaman ini artinya laki-laki, dengan arti rijal seperti riwayat yang sebelumnya.
Itu dengan dalil riwayat yang sebelumnya. Dan juga kita artikan rijal, aqwam dengan arti rijal, beberapa laki-laki, dikarenakan kaum itu khusus bagi laki-laki. Sebutan kaum itu khusus biasa bagi laki-laki. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an apa? La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Setelah itu apa? Wala nisa'un min nisa'. Nah, berarti kan sekarang Allah ketika menyebutkan kaum, Allah menghendaki laki-laki aja. Kenapa? Karena setelah itu Allah menyebutkan nisa, perempuan. Ya kan, kalau seandainya kaum itu sudah masuk aja perempuan, gak perlu lagi Allah menyebutkan wala nisa'un min nisa. Ya kan? La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'. Wala nisa'un min nisa'. Jadi apa? Kaum sini artinya apa? Laki-laki. Bahwasanya aqwaman beberapa kaum atau beberapa laki-laki. Khalfana di belakang kita. Arti di belakang kita apa arti di belakang kita? Artinya tidak ikut serta bersama kita. Di belakang artinya apa? Enggak ikut. Ya kan? Kalau orang di belakang artinya apa? Enggak ikut. Khalfana bil Madinah di belakang kita di kota Madinah. Khalfana di belakang kita atau di balik kita di kota Madinah. Masalakna syi'ban tidaklah kita menjalani syi'ban akan syi'ib itu apa? Syi'ib itu adalah jalan yang ada di gunung. Atau bisa kita artikan apa? Syi'ib itu lembah. Syi'ib itu apa? Bisa kita artikan apa? Lembah. Atau syi'ib itu disebutkan apa? At-tariqu fil jabal, jalan yang ada di gunung. Ada juga mengatakan syi'ib itu adalah al-furjah an-nafidah bainal jabalain. Itu adalah sebuah lubang yang tembus yang ada di antara dua gunung. Itu namanya syi'ib. Ada di antara dua gunung itu namanya syi'ib. Wala wadian dan tidaklah kalian melewati akan sebuah wadian apa? Jurang. Wadian disebutkan apa? Al-mawdi'ul ladzi yasilu fihi al-ma', tempat alladzi yang yasilu mengalir fihi al-ma' padanya air. Itu kan biasanya apa? Jurang. Kan kata kita tadi jurang itu di antara ketika kita berada di tempat tinggi kan ada dataran apa tempat rendah. Nah, yang namanya jurang kan ketika hujan turun pasti dari tempat tinggi semuanya turun ke bawah. Jadi tempat lewatnya banjir. Lewatnya apa? Air. Tempat mengalirnya air itu wadi, jurang. Tidaklah kalian menjalani akan lembah dan tidaklah juga menjalani akan jurang illa kecuali wahum ma'ana dan walhal keadaan mereka ma'ana bersama kita. Nah, setelah itu ini dulu kata-kata wahum ma'ana. Ini jumlah mubtada kan sekarang. Jumlah mubtada ini jadi hal. Jadi kita artikan kan wahum ma'ana wal hal, bermula keadaan mereka bersama kita. Di wahum ma'ana itu kan mubtada. Hum mubtada ma'ana jadi khabarnya ya kan apa syibhul jumlah. Tapi jumlah wahum ma'ana, wahum ini mubtada dan khabarnya itu juga menjadi hal. Jumlahnya menjadi hal. Dan hal keadaan bermula mereka bersama kita. Nah, setelah itu sekarang kata-kata setelahnya habasahumul udhuru ini sekarang istinaf. Jumlah baru tapi menjelaskan bagi pertanyaan yang mungkin ditakdirkan di sini. Seakan-akan kan ditakdirkan apa? Kenapa mereka mendapatkan juga pahala? Kenapa mereka itu dihitung bersama kami?
Kata Nabi, jawabannya habasahumul uzur, kata Nabi. Mereka itu ikut juga mendapatkan pahala. Mereka itu seakan-akan bersama kalian, habasahumul uzur, menahan akan mereka al-uzur oleh keuzuran. Jadi ini sebagai jawab bagi pertanyaan yang ditakdirkan. Habasahumul uzur, menahan akan mereka al-uzur oleh uzur. Ya mungkin sampai sini dulu. Ya mohon maaf, mungkin hari ini cepat sedikit karena ya memang kita ada acara setelah ini. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. belum ya, maksud kita nanti gak kayak biasanya, tapi tetap bisa lanjutkan ya. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأمازل في تلخيص السيرة والمعجزات والشمائل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العمير رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila anqal, sampai kepada perkataan beliau, wa ani bin Abbasin, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah yang melihat engkau, melihat akan berbolak-baliknya engkau. Wa taqallubaka, dan Allah yang melihat berbolak-baliknya engkau, fis sajidin, pada orang-orang yang sujud. Pada orang-orang yang sujud. Ini kan yang memang tafsir, banyak tafsirannya. Yang sebagian kan mengatakan apa? Allah melihat engkau bersama orang-orang yang sujud, yang salat. Ya kan? Kenapa sebelum ayat sebelumnya alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin, ya kan? Allah yang melihat akan engkau ketika engkau bangun, dan Allah melihat akan engkau ketika engkau berbolak-balik pada orang yang sujud. Ada kan mengatakan Nabi berbolak-balik pada orang yang sujud, artinya Nabi sujud bersama orang-orang yang sujud. Ada juga mengartikan Nabi itu berbolak-balik pada orang yang sujud, artinya Nabi itu pindah-pindah dari sulbi orang yang ahli ibadat kepada sulbi ahli ibadat. Setelah itu kepada sulbi orang yang ahli ibadat. Pindah dari sulbinya Nabi Adam kepada Nabi Syith, pindah kepada yang seterusnya. Semuanya adalah ahli-ahli sujud, ahli-ahli ibadat. Banyak daripada kakek moyang Nabi yang mereka itu juga anbiya, di antaranya Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Nuh, ada Nabi, dengan katakan Nabi Idris juga kan. Setelah itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ya setelah itu dikatakan nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Ismail. Setelah itu sampai ayahnya Nabi, baru Nabi yang menjadi Nabi kita, Nabi Muhammad yang menjadi Nabi. Artinya Nabi Muhammad itu dibolak-balikkan di antara orang-orang yang sujud, dan di antara para nabi dan para orang-orang yang ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, mengatakan ia Abdullah bin Abbas, min nabi ila nabi, dari nabi ke nabi. Kan ada banyak beberapa kakek moyang Nabi itu nabi.
Nah, hatta akhrajtuka nabiyan, sehingga aku mengeluarkan akan engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad nabiyan, menjadi nabi. Jadi Allah mengawasi nabi itu berpindah dari sulbi orang yang ahli ibadah kepada orang-orang yang ahli ibadah yang lain, ya kan? Dari kakek moyang kepada yang di bawahnya lagi, daripada ke bawahnya lagi sampai kepada Nabi Muhammad. Mereka adalah ahli-ahli ibadah, ahli-ahli sujud. Ini kan sekarang membahas bagaimana apa? Kemuliaan nasabnya Nabi. Waruwina, dan kami diriwayatkan fi Sahih al-Bukhari, pada Sahih Imam Bukhari, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu, aku diutus, min khairi qurunin, daripada sebaik-baik qurunin, generasi, daripada sebaik-baik generasi. Min khairi quruni bani Adam, daripada sebaik-baik generasi anak keturunan Nabi Allah Adam. Qarnan fa qarnan, generasi demi generasi, semuanya memang orang-orang pilihan. Kakek daripada Nabi Allah Adam turun kepada Nabi Allah Syith, memang orang pilihan. Ya kan, setelah itu turun ke bawah, semuanya adalah orang-orang pilihan. Generasi demi generasi, memang semuanya adalah orang-orang yang terbaik. Aku diutus daripada sebaik-baik generasi, qarnan fa qarnan, generasi demi generasi. Hatta, sehingga kuntu aku, minal qarnil lati kuntu minhu, daripada qarni, generasi, alladhi yang kuntu minhu, aku minhu, daripadanya itu generasi. Turun sampai kepada ayahku, kata Nabi, itu juga beliau daripada sebaik-baik generasi di zaman itu. Sehingga setelah itu keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruwina, dan kami diriwayatkan fi Jami' Abi Isa At-Tirmidzi, pada kitab Jami' Abi Isa At-Tirmidzi, an Wasilah, daripada Wasilah bin Al-Asqa. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa, bahwasanya Allah istafa, memilih, min waladi Ibrahim, daripada anak keturunan Nabi Allah Ibrahim, Ismail, akan Nabi Allah Ismail. Allah memilih, artinya Allah mengistimewakan daripada anak Nabi Allah Ibrahim. Pilihan kan, yang namanya pilihan artinya yang istimewa. Allah memilih artinya apa? Pasti yang dipilih itu yang paling istimewa. Allah memilih artinya Allah mengistimewakan daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, Ismail, akan Nabi Allah Ismail. Sekalipun Nabi Ishak tetap mulia juga, tapi kan Nabi Allah Ismail yang Allah pilih untuk menjadi kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Wastafa, dan Allah memilih, Allah mengistimewakan, min waladi Ismail, daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Allah istimewakan siapa? Allah istimewakan Bani Kinanah, akan kabilah Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah, dan Allah memilih, Allah mengistimewakan min Bani Kinanah, daripada Bani Kinanah, daripada kabilah Bani Kinanah, Quraisyan, akan suku Quraisy. Wastafa min Quraisy, dan Allah memilih daripada suku Quraisy Bani Hashim, akan keluarga Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku, Allah mengistimewakan aku, min Bani Hashim, daripada Bani Hashim. Apa artinya? Nabi itu adalah seistimewa makhluk yang Allah ciptakan. Yang mana kita tahu Nabi Allah Ibrahim adalah orang paling istimewa di zaman beliau. Setelah itu dari Nabi Ibrahim paling istimewa yang dijadikan Allah yaitu Nabi Allah Ismail. Setelah itu dari Nabi Allah Ismail yang paling istimewa siapa? Yaitu yang dijadikan Allah pilihan orang-orang istimewa siapa? Yaitu adalah kabilah Bani Kinanah. Setelah mereka disaring lagi, yang istimewanya itu dari Bani Kinanah disaring lagi jadi Quraisy. Setelah Quraisy disaring lagi, difilter lagi menjadi Bani Hashim.
Setelah itu keluarlah daripada Bani Hashim sepaling murni daripada makhluk, sepaling mulia daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridhai oleh Allah, anhuma daripada keduanya, daripada Abdullah dan ayahnya Sayyidina Umar, annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, innallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla ikhtara, memilih, atau kita artikan tadi apa, mengistimewakan, khalqahu akan ciptaannya, fakhtara minhum bani Adam, maka Allah memilih, Allah mengistimewakan daripada semua makhluknya Bani Adam akan keturunan Nabi Allah Adam. Tsumma ikhtara bani Adam, kemudian Allah memilih akan Bani Adam. Fakhtara minhumul Arab, maka Allah memilih minhum daripada mereka itu keturunan Nabi Allah Adam, daripada mereka itu Bani Nabi Adam, artinya apa, keturunan Nabi Adam, Allah memilih al-Araba akan orang Arab, akan suku Arab. Tsumma ikhtara al-Arab, kemudian Allah memilih, Allah mengistimewakan al-Araba akan orang Arab. Fakhtara minhum Quraisyan, maka Allah memilih daripada mereka Quraisyan akan suku Quraisy. Tsumma ikhtara Quraisyan, kemudian Allah memilih akan suku Quraisy, Allah mengistimewakan mereka. Fakhtara minhum Bani Hashim, maka Allah memilih, Allah mengistimewakan daripada mereka Bani Hashim akan Bani Hashim. Tsumma ikhtara Bani Hashim, kemudian Allah memilih, Allah mengistimewakan Bani Hashim. Fakhtarani minhum, maka Allah memilih akan aku minhum daripada mereka Bani Hashim. Maka apa artinya apa? Kata Nabi apa? Falam azal khiyar min khiyar. Maka senantiasa aku khiyar, pilihan, min khiyar, daripada pilihan. Allah jadikan ini daripada makhluk pilihannya apa? Nabi Allah Adam. Setelah itu daripada Nabi Allah Adam, Allah menjadikan sebagai orang-orang pilihan orang Arab. Setelah itu dari orang Arab yang menjadi orang-orang pilihan suku Quraisy. Setelah suku Quraisy yang menjadi orang pilihan daripada mereka adalah Bani Hashim. Setelah itu keluarlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi aku senantiasa pilihan dari pilihan. Jadi apa pilihan, seleksinya apa, setelah apa pilihan yang banyak. Artinya luar biasa, ini adalah hamba yang sangatlah istimewa. Pilihan daripada pilihan. Ala, ketahuilah, man ahabbal Arab, barang siapa mencintai ia al-Araba akan Arab, akan orang Arab, fa bi hubbi ahabbahum, maka dengan kecintaan kepada aku, ahabbahum, dia mencintai akan mereka. Jadi ya kita perlu juga cinta sama orang Arab. Ya kan sekarang sudah ramai zaman apa? Zaman anti Arab. Ya kan? Ya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman, ada sebagian orang sekarang apa? Anti Arab. Kalau kita anti Arab, Nabi kita orang Arab, berarti kita akan benci Nabi nanti. Ya kan? Sekarang ya mereka itu ya secara zahir enggak langsung kata mereka apa musuhi Nabi Muhammad, enggak langsung. Kata mereka jangan suka sama orang Arab. Jangan suka sama orang Yaman. Ya kan ramai juga sekarang. Mereka enggak tahu Nabi kita apa? Seakan-akan mereka itu enggak tahu Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang Arab. Jadi yang namanya anti Arab itu bodoh. Iya kan? Karena enggak bisa anti Arab. Anti Arab itu nggak bisa. Kalau kita anti Arab kita kafir nanti. Artinya apa? Kalau kita benar-benar anti Arab, nggak suka Arab, ya artinya kan nanti ujung-ujungnya kita apa Nabi Muhammad orang Arab. Berarti kata kita ya sudah cari Nabi aja. Nabi apa? Nabi yang lain. Nabi Nusantara. Ya nggak bisa nih. Kan ada juga orang pilih apa agama Nusantara kata mereka. Nggak pengen agama Arab kata mereka. Bukan agama Arab, memang ini pilihan Allah. Agama Islam ini agama untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia. Dan Allah yang memilih Nabi kita dari suku Arab, gak masalah. Ya kan? Kita cinta kepada orang Arab karena Nabi kita daripada suku Arab. Kalau benci Arab ya bahaya tuh. Nanti ujung-ujungnya malah
malah benci sama agamanya, malah benci sama Nabi Muhammad. Ya kan nggak bisa kita pisahkan Nabi Muhammad daripada Arab. Kalau kita bilang benci Arab, ya Nabi kita orang Arab, nggak bisa, ya kan? Jadi anti Arab jangan. Jadi ya, maka dengan kecintaan kepada aku ahabbahum, dia mencintai akan mereka. Nggak bisa, pokoknya yang nggak bisa kan, nggak bisa apa bisa. Waman abghadul araba, dan barang siapa abghadul araba, membenci ia al araba akan orang Arab, fabibugdi, maka dari karena benci kepadaku, kata Nabi, abghadahum, ia benci kepada mereka. Orang yang benci kepada orang Arab sebenarnya kata Nabi mereka itu benci kepada aku. Ya itu Nabi bilang. Jadi ya mereka itu percaya nggak percaya, Nabi sendiri yang menyatakan. Yang benci sama orang Arab kata Nabi mereka sebenarnya benci kepada aku. Ya kan, bukan dari kita nih, memang Nabi sendiri yang menyatakan. Jadi ya memang gak benar. Virus anti Arab itu memang virus berbahaya tuh, dan bahkan virusnya menular. Jadi hati-hati, kita harus hati-hati. Corona tahun 2006 2000 sekarang. Ya corona tahun 2025 nggak nampak coronanya, tapi banyak yang kena. Banyak yang nggak kena. Maka ya harus hati-hati. Waman abghadal araba fabibugdi abghadahum, dan barang siapa membenci ia akan orang Arab, fabibugdi, maka dari karena bencinya kepadaku, abghadahum, ia benci akan mereka. Rawahu Tabrani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cinta kepada para pengikut Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.